Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmawati dari SMP Negeri 2 Tangen, calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya akan menyampaikan materi koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Menurut Tomlinson, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menciptakan suatu pembelajaran kelas yang beragam dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, memberikan kesempatan dalam memahami konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid akan lebih efektif dalam belajar. Dengan memetakan kebutuhan belajar murid, maka langkah selanjutnya menentukan strategi diferensiasi apa yang akan diterapkan kepada murid di dalam kelas karena sejatinya kebutuhan belajar setiap murid itu berbeda. Berikut adalah The Equalizer, yaitu diadaptasi, dan The Equalizer Carroll and Thompson. Nah, untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten adalah segala materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada muridnya yang mengacu kepada kemampuan dan keterampilan. Diferensiasi proses adalah yang kedua, diferensiasi proses adalah rangkaian kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung secara sistematis dan variatif dengan memperhatikan kebutuhan murid ataupun pendekatan emosional. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah hasil atau tagihan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan murid sesuai pemahaman belajar mereka dalam bentuk produk. Pembelajaran berdiferensi memenuhi kebutuhan kebutuhan belajar murid, yaitu ada kesiapan murid atau readiness, kesiapan serta kapasitas murid untuk mempelajari dan memahami materi baru yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Yang pertama adalah bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Murid membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas-tugas yang bersifat mendasar serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Sebaliknya, saat murid dihadapkan pada ide-ide yang telah mereka kuasai dan pahami, tentunya mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut. Yang kedua, harus konkret, abstrak. Guru dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah murid masih berada di tingkat perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan berbagai alat-alat bantu berupa benda konkret atau contoh-contoh konkret, atau apakah murid sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak sehingga mereka mungkin mulai dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. 3. Sederhana kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana, sementara yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstrak pada satu waktu. 4. Terstruktur dan terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas sehingga tugas perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci. Sementara ada pula murid-murid lainnya yang sudah siap untuk menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. 5. Tergantung dan mandiri. Guru mengharapkan bahwa semua muridnya dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, tetapi beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. 6. Lambat cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Namun mungkin murid juga akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang berbeda. 2. Minat belajar murid. Salah satu hal penting yang dapat dimotivasi murid untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran karena pembelajaran diberikan dengan memperhatikan apa yang mereka sukai.
Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat sebenarnya dapat dilihat dalam dua perspektif. Yang pertama, sebagai minat situasional, maksudnya adalah keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Contohnya, seorang anak bisa saja tertarik sebenarnya saat guru berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut. Karena gurunya berbicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, dan menggunakan berbagai alat bantu visual. Minat menjadi salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Memahami kedua perspektif tentang minat tersebut tentu akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Berbagai cara yang dapat dilakukan diantaranya menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. 3. Profil belajar murid. Menurut Tomlinson, dalam Hackathon 2018 mengatakan bahwa profil belajar murid ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Profil belajar mengacu dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajar terstruktur atau tidak struktur, dan sebagainya. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Pengaruh budayanya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingatkan informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual adalah belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik. Yang kedua, auditory, belajar dengan mendengar, misalkan mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. Sedangkan kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh dengan kegiatan hand-on. Kaitan antara materi modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak adalah modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengaitkan bahwa pendidikan harus menuntun anak untuk mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikannya sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Guru bertindak sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung upaya guru dalam usaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dalam proses selalu berorientasi pada keberpihakan kepada murid. Kaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dalam memetakan kaitannya dengan modul 1 kebutuhan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai-nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama murid. Guru juga harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid.
Sedangkan dalam modul 1.3, guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pendekatan IA menggunakan Tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. 2. Ambil pembelajaran dari apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan rencana melalui 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 5. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.